ada ayatnya yang kita tidak boleh meneladani dia. Tidak boleh kita mencontoh dia. Tidak boleh kita mengikuti dia, melakukan apa yang dia lakukan. Tiada mustahil bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Engkau Raja atas semesta, Yesus Kristus. Engkau Tuhan semesta
Satu yang pasti yaitu Yesus. Dialah kebenaran, dialah kehidupan. Amin. Itulah yang membuat kami memiliki kehidupan kekal, kehidupan abadi yang pasti di dalam Dia. Urapan-Mu terus mengalir atas kami. Hadirat-Mu menguasai kami. Kuasa-Mu memenuhi hidup kami. Sehingga hidup kami tidak dikalahkan oleh dunia ini. Hidup kami terus naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kamilah pemenang-pemenang itu. Yang dipersiapkan Tuhan untuk menghancurkan Goliat-Goliat. Yang dipersiapkan Tuhan untuk menghancurkan segala orang-orang, kuasa-kuasa, kegelapan, iblis-iblis, setan dan roh jahat. Kamilah Tuhan orang-orang yang dipersiapkan untuk membawa hadirat-Mu, membawa urapan dan kuasa-Mu. Sehingga semua orang-orang di muka bumi ini boleh mengenal Engkau. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, Penguasa tunggal, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan.
Urapi kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan, orang-orang yang terbelenggu terikat dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, sehingga tidak lagi dibelenggu oleh roh-roh duniawi, oleh kekuatan dosa, oleh kuasa iblis. Mereka dimerdekakan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Urapi kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sembunyikan kami belakang salib-Mu, biar kemuliaan-Mu nampak di wajah kami, terlihat wibawa Tuhan dalam pribadi kami, kuasa Tuhan nyata dalam setiap gerak-gerik dan ucapan yang kami sampaikan, ketika kami berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, kuasa-Mu selalu nyata. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Huriyama syakara baba syakara baba sedede, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orea masyakata kurala basyakara la baba yara la baba sedede, yera la basyakara la baba syakata kurala la baba sedede, yera la baba syakara la baba badamura la basyada da 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 da, ora la basege ara tagara la baba se, yera da 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 la baba se ara da 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 da, ora la baba se ara da 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 da, ora la basyakata gara la basyanda. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami, lepaskan, bebaskan semua, siapapun mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, sehingga mereka merdeka, menang, naik, terbang bersama Tuhan. Yesus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Mujizat-Mu biar terjadi atas kehidupan orang percaya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Haleluya. Semua yang hadir pulang membawa urapan, pulang membawa hadirat, pulang membawa kuasa, pulang membawa iman, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka garam dunia dan terang dunia, yang akan menggarami, yang akan menerangi seluruh makhluk yang ada, sehingga setiap makhluk mereka boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Oh Tuhan Yesus, urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami Tuhan, urapi kami, urapi kami. Oh urapi kami Tuhan, urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir. In Jesus name. Yang sakit-sakitan sembuh, yang selalu stres depresi lepas, yang ragu bimbang khawatir merdeka, yang ketakutan bebas, yang terintimidasi lepas. Haleluya. Oh haleluya. Yang berseteru didamaikan. Oh Yesus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan untuk kami pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Kalau ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat
Kami satukan hati iman kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami dalam pesta domba Allah hari ini. Dan tempat ini sudah steril, tidak ada coronavirus. Semuanya yang datang ke tempat ini sehat walafiat. Kalaupun tadi ada yang membawa virus-virus corona sampai di gerbang pintu, sudah mati in Jesus name. Is dead. Coronavirus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terjadilah kelepasan, terjadilah kelepasan, terjadilah Tuhan. Roh kami bebas, bebas, lepas, tidak terikat lagi oleh roh-roh duniawi ini, tidak terikat lagi oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat, yang mampu merubah air menjadi anggur, yang mampu membangkitkan orang mati. Kami percaya firman-Nya tidak kembali sia-sia. Firman-Nya digenapi, karena Tuhan yang kami sembah bukan pendusta. Dia Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Dialah yang menggenapi setiap firman-Nya. Haleluya. Kami tugasnya hanya percaya. Dialah yang menggenapi firman-Nya. Dialah yang menggenapi firman-Nya. Dialah yang menggenapi firman-Nya. Dialah yang menggenapi firman-Nya. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus ambil alih hidupku Tuhan, supaya yang ku sampaikan ini merubah seluruh orang yang mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Lebih dahsyat lagi. Semangat yang baru, roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru, hari yang baru. Haleluya. Haleluya. Masih ingat yel-yel kita? Mari 3, 2, 1. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Haleluya. Tadi saya bangun jam 3:30 pagi ya. Doa terus, doa terus. Terus sarapan jam berapa itu? Jam 7 pagi lah kurang lebih. Ya. Dan saya persiapan. Bahkan ayat-ayatnya sudah saya tulis ya. Dan saya sudah yakin ya, itu yang saya mau sampaikan. Ya. Intinya kenapa Alkitab bilang ya di 1 Korintus 11 ya ayat 25 ya. Haleluya. Sampai ayat 26. Kenapa ayat ini mengatakan begini? 3, 2, 1. Demikian juga dalam cawan makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperolehkan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya, menjadi juga nyata akan aku. Ya, ayat 26. Sebab setiap sekali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai pada Dia datang. Iya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab baik-baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, khususnya perjanjian baru,
yang ada 27 kitab ya, di dalamnya termasuk 14 suratan Paulus, itu tidak ada ayat yang mengatakan beritakanlah kelahiranku, ingatlah kelahiranku, tidak ada ya. Tadi saya mau bahas itu, tetapi saya pikir ini lebih cocok nanti waktu Natal ya. Kenapa Natal itu bisa ada? Kenapa orang heboh dengan Natal itu? Sedangkan Jumat Agung itu nggak pernah dirayakan sampai semeriah-meriah itu. Kenapa saudara? Nah, nanti kalau Anda bisa jawab, saya kasih hadiah 50.000 ya. Ya, haleluya. Bukan sekarang, lambat itu jawabnya ya. Haleluya. Jadi saudara, ini untuk minggu depan ya. Atau untuk hari Natal nanti ya. Saudara, saya dengar berita di televisi, tanggalnya lupa, mungkin beberapa hari ke depan ini ya. Itu 1.000 personil polisi dipersiapkan untuk menjaga Gelora Bung Karno karena ada acara Natal dari gereja Tiberias. Bayangkan saudara. Dan saya hitung-hitung pasti 1 M lebih. Pasti 1 miliar lebih ya. Pasti bisa-bisa sampai 3 miliar, mungkin lebih juga ya. Ya, jadi kenapa kalau Jumat Agung tidak ada yang seperti itu? Padahal Alkitab mengatakan, haleluya, setiap kali kamu meminum dari cawan ini, setiap kali kamu memakan roti ini, ingatlah akan kematianku. Dan terus ayat selanjutnya, beritakanlah kematianku sampai ia datang ya. Jadi sampai Tuhan datang, beritakan terus. Tapi di Natal kok nggak ada. Coba cari ayatnya. Beritakanlah kelahiranku, beritakanlah iniku ya. Ya, makanya sebahagian gereja, kurang lebih ada 20% gereja yang tidak mau merayakan Natal. Disebabkan tidak disuruh di Alkitab. Ya. Tetapi saya tidak akan membahas itu nanti. Pas Natal aja nanti, pas ada orang luar, supaya tidak mabuk Natal ya. Tapi habis Natal hidupnya nggak berubah. Ya. Tidak mabuk Natal, pas mau Natal begitu sangat sibuk luar biasa. Tapi selesai Natal tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Bahkan ketika ditantang untuk uang Natal semiskin apapun dia berani ngasih. Tapi kita bilang kita mau beli keyboard, nggak ada yang berani ngasih. Haleluya. Ngasihnya pun paling ya 10.000, 20.000 dah setahun kayaknya ya. Nggak terkumpul-kumpul itu ya. Mungkin masih 5 juta kali. Tapi kalau untuk Natal ngomong 10 menit aja untuk uang 5-6 juta mah terkumpul. Ya, luar biasa memang ini. Iya, di abad 1, 2, 3 nggak ada perayaan itu. Itu di abad 4 itu. Ya, nanti saya kasih tahu sejarahnya. Tetapi sekarang saya bukan mau menyampaikan itu, saudara. Ya, yang saya mau sampaikan adalah kenapa ya kita disuruh meneladani Tuhan. Ya, coba kita buka kenapa kita disuruh meneladani Tuhan. Tapi nanti ada ayatnya yang kita tidak boleh meneladani dia. Tidak boleh kita mencontoh dia. Tidak boleh kita mengikuti dia, melakukan apa yang dia lakukan. Nah, coba kita baca dulu ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, supaya ada perbandingan. 1 Korintus 11 ayat 1, 3, 2, 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Iya, jadi di sini ya Rasul Paulus bilang jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Berarti Paulus ini sudah benar-benar ya mengikuti Kristus itu. Mungkin kalau kita bilang sama 100% nggak pantas ya.
99 koma lah. Mirip sekali lah dia. Ya, sudah mirip sekali dia dengan Yesus. Makanya dia berani ngomong begini. Kalau pendeta sekarang rata-rata ngomongnya, jangan teladani aku, teladanilah Kristus. Ya. Jangan lihat aku, lihatlah Yesus. Jangan kalian lihat aku, tapi lakukanlah apa yang kukatakan. Tapi Paulus berani dia bilang, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Waktu kita ibadah masih di ruko, ayat ini selalu saya dengung-dengungkan, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku. Saya, ya. Ikuti saya, begini cara saya berdoa, begini cara saya menyembah, begini cara saya melayani, begini cara saya menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan. Sampai sudah 25 tahun lebih saya bisa melayani Tuhan tanpa menjalankan proposal, tanpa menjalankan yang namanya minta-minta atau proposal. Ya. Padahal selama belasan tahun saya menggembalakan kolekte itu untuk bayar listrik, telepon, dan yang lain-lain aja nggak cukup. Apalagi untuk makan, untuk sekolah anak-anak saya dan yang lain-lain. Nggak cukup. Tapi kenapa saya bisa tetap melayani? Itulah yang saya bilang, teladani aku. Kalau kita hidupnya kaya raya, berkelimpahan karena banyak kolekte jemaat, banyak perpuluhan, terus setia sampai akhir hayat, mungkin ya itu hal yang biasa. Itu hal yang sederhana. Karena itu pencarian. Kalau dia tinggalkan, justru dia kelaparan, dia kesulitan. Itu gaji, ya kan? Yang dia terima lebih daripada kalau dia kerja di perusahaan. Ya. Tapi dalam kondisi sulit, dana yang didapatkan dari kolekte nggak bisa buat operasional pelayanan. Jangankan untuk makan saya, istri, anak-anak saya. Untuk operasional pelayanan, listrik, telepon, wifi, dan yang lainnya nggak bisa. Tapi saya tetap bisa setia melayani. Itu maksudnya teladanilah aku, contoh aku, ikuti aku, dan yang lain-lainnya. Ya, tentunya ya. Terus kita baca. Tentunya banyak lagi keberanian dalam memberitakan Injil. Ya, dalam berdoa, dalam berpuasa, yang lain-lainnya. Jadi seorang hamba Tuhan, pendeta harusnya berani mengatakan, ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Haleluya. Kita baca selanjutnya di dalam Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. 3, 2, 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Iya, diulangi lagi oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, ikuti teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ternyata Paulus ini juga melahirkan orang-orang yang mirip dia. Dia dilahirkan oleh Kristus sehingga dia mirip Kristus. Ada juga orang-orang yang hasil pemuritan dari Paulus. Mirip Paulus. Berarti kalau dia mirip Paulus, dia juga mirip Yesus. Karena Paulus mirip Yesus. Berarti yang tadi sudah dimuridkan dia juga, yang dia katakan mirip dia, itu artinya mirip Yesus, ya. Jadi ada pendeta selalu mengatakan, oh jangan kultuskan A, B, C, D, E, F, G. Betul, kita nggak boleh mengkultuskan apapun. Tapi ketika orang itu hidupnya bisa diteladani karena dia mirip Yesus, kita bisa mengikuti teladannya. Haleluya. Karena Yesus kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat adalah manusia. Makanya manusia itulah yang harus diteladani, ya. Saudara, dari dua ayat ini artinya semua apa yang
Yesus lakukan seolah-olah dilakukan oleh Paulus. Apa yang Yesus buat seolah-olah Paulus juga membuatnya, melakukannya, mengikuti apa yang Yesus lakukan, saudara. Ya, tapi ada yang tidak boleh kita ikuti. Nah, ini yang perlu kita bahas. Makanya temanya tadi, apa yang kita boleh ikuti, apa yang tidak boleh kita ikuti, ya, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Tuhan. Ya, coba kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Padahal saya sudah persiapkan ayat-ayat tadi ya. Tapi saya pikir supaya hidup kita betul-betul ya, hidup di dalam Tuhan itu jangan main-main. Saudara lihat, setelah gempa Cianjur sore kemarin, itu gempa magnitudo berapa itu, 6,4 diralat jadi 6,1. Puji Tuhan karena memang konstruksi bangunan yang ada di wilayah Garut itu beda dengan konstruksi bangunan yang ada di Cianjur, sehingga tidak banyak merusak rumah. Dan kedalaman gempanya juga lebih dalam yang kejadian sore kemarin di Garut, ya, sehingga dampaknya tidak begitu. Walaupun katanya ada kurang lebih 4 rumah yang rusak ya. Ada 1 orang juga yang dibawa ke rumah sakit tapi tidak meninggal dunia, ya. Itu berita yang sekarang kita dengar. Tapi nggak tahu kelanjutannya karena awal itu kejadian berita saya dengar tidak ada rusak 1 rumah pun, tidak ada. Tapi berjalannya waktu, menit, ternyata ada. Nah, nanti kita dengarlah, kita lihat selanjutnya bagaimana. Saudara lihat nih, peristiwa-peristiwa ini terus silih berganti terjadi. Ya, kalau Anda pergi ke Cianjur ya, wah, ngelihat mereka luar biasa. Kami hari Kamis itu ke sana. Berangkat kami dari sini itu jam 4 pagi. Jam 2:30 saya sudah doa, jam 3 pagi saya banguni Daniel, kita doa. Karena saya bilang, sedangkan gereja-gereja yang sudah punya sayap, yang di dalam gereja jemaatnya itu banyak orang pangkat, itu aja disobek label gerejanya yang nempel di tenda. Apalagi kita. Makanya kita harus doa. Kami doa hampir 1 jam, baru kami jalan jam 4 pagi. Puji Tuhan, kami bisa ketemu ketua pesantren, dia menerima amplop yang kami kasih. Kami ketemu Pak Haji, dia terima juga. Dan yang lain dia terima. Itu saudara, kolekte saudara yang tidak cukup bayar operasional ini, itu disimpan Ibu Gembala terus. Dan itulah sebagian yang kami bagikan kemarin. Dan besok juga rencananya kami akan ke sana dan kami akan bagikan lagi yang sisanya ya. Sudah untuk operasional saja nggak cukup, kita masih bisa memberi. Itulah dahsyatnya orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sebenarnya saya ini pingin kasih saudara tiap gereja gitu ya. 50.000. Tapi nanti Anda tidak hidup di dalam iman dan Anda juga tidak berakan bertumbuh. Anda datang ke gereja karena duit. Tapi mereka memang berhak menerimanya karena mereka mengalami bencana. Ya. Karena mereka adalah saudara kita, satu hukua, satu bangsa, satu negara. Walaupun tidak sehukua dalam iman. Tapi kita satu bangsa, satu negara. Karena Yesus bukan mengasihi agama. Yesus bukan mengasihi suku tertentu atau ras tertentu, kelompok tertentu. Yesus mengasihi semua makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Terkecuali ciptaan yang memberontak, yang dulunya malaikat jadi diabolos, jadi Satan, perusak, iblis.
Haleluya. Nah, itu yang dia nggak kasih. Ya, memang dia ciptakan malaikat, tapi dia nggak ciptakan iblis. Iblis menciptakan dirinya sendiri. Dia ciptakan manusia, tapi pencuri nggak dia ciptakan. Manusia itu sendiri yang menciptakan dirinya jadi pencuri. Ya, jangan salah-salah paham. Karena banyak orang-orang mempertanyakan ini, orang Kristen nggak bisa jawab, bahkan pendeta. Kok Tuhan maha baik? Kok dia ciptakan itu iblis? Tuhan nggak pernah ciptakan iblis. Tuhan ciptakan malaikat. Malaikatlah yang menciptakan dirinya menjadi iblis. Iblis itu artinya pemberontak. Dari bahasa Ibrani dia bolos. Atau bahasa Yunani Satan, artinya perusak. Setiap yang perusak itu iblis. Haleluya. Nah, kita baca di sini ya. Coba kita baca dulu. Di Yohanes 3 dulu. Ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Sudah? Yohanes 3 ayat 15. Haleluya. Ayat 16 saja langsunglah biar cepat. Ya udah mulai ayat 15. 3, 2, 1. Terus ayat 15. Oh. Oke, jadi di sini saudara kita tidak lagi sulit untuk memahami bicara anaknya yang tunggal ya. Karena memang dia datang mengambil rupa anak. Tetapi kealahannya itu tidak berubah. Kolose 2 ya, ayat 9, di dalam dia kepenuhan kealahan itu. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Kepenuhan Allah itu nggak berubah walaupun dia mengambil wujud manusia. Jadi waktu dia katakan Eli, Eli lama sabatani, itu yang kepenuhan Allah itu, yang roh Allah itu roh, itu yang meninggalkan dia. Haleluya. Dan waktu dia dikuburkan, hari pertama langsung dibangkitkan. Bukan hari pertama, menit itu juga. Ya, makanya dia sempat 3 hari menginjili orang-orang yang mati di zaman Nuh. Haleluya. Jadi orang bilang Yesus bangkit dari kematian hari ketiga. Salah. Yesus bangkit dari kematian adalah waktu dia dikuburkan itu langsung bangkit. Haleluya. Dia menginjili orang-orang yang mati di zaman Nuh. Karena waktu itu mereka belum mengenal dia. Ya. Jadi, tapi dia bangkit dari kubur. Ya. Itu hari ketiga. Haleluya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi dunia. Haleluya. Luar biasa. Ayo kita baca 1 Yohanes 2. Harusnya kita mengikuti teladan Tuhan. Tuhan mengasihi. Harusnya kita ikuti teladan dia. Iya kan? Iya, amin. Benar kan? Amin kan? Tapi di sini ayatnya bilang 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih anak Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Tadi Allah itu, Bapa itu, Yesus itu begitu sangat mengasihi dunia. Tapi kita dilarang mengasihi dunia. Haleluya. Kita dilarang mengasihi dunia. Jadi waktu saya mengatakan ikut aku seperti aku ikut Kristus, teladani aku seperti aku teladani Kristus, yang satu ini tidak boleh ku ikuti dan ku teladani. Tuhan mengasihi dunia, tapi aku tidak boleh mengasihi dunia. Haleluya. Haleluya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Jawabannya, jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih Allah, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapa itu nubuatannya sudah jelas ya. Ya, Bapa itu sudah jelas ya. Yesaya tadi ya. Yesaya berapa? 9 ayat 56 ya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 atau Esa? Iya. Kalau dia 4, ya itu berarti ayat Yesaya 95 itu berlawanan dengan Zakaria 14 ayat 9. Nanti kita baru kemari. Ya. Zakaria sambil Anda berpikir ya. Yang ikut doa malam diam-diam aja. Amin amin aja. Oke? Haleluya. Saya kejar itu Kamis cepat-cepat. Tahu yang saya pikir dia ikut doa malam tahu nggak ikut. Waduh, haleluya. Oke. Zakaria 14 ayat 9. 3, 2, 1. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya Tuhan itu adalah bukan 4, tapi satu-satu. Salam. Bukan salam. Tapi. Haleluya. Oh gini Pak. Oh iya. Haleluya. Dia satu-satunya Tuhan. Dan ditegaskan lagi namanya pun satu-satunya. Kalau ada 4 namanya harus 4. Karena dia satu-satunya nama satu-satunya. Ayo kita buka di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya. Yesaya 9 ayat 5. 3 ayat 6 berarti di situ. Kadang-kadang begitu. Ya, 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dunia. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada berapa di situ sebutannya? 4. Tapi dia satu-satu. Namanya pun satu-satu. Tapi di situ penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus. Haleluya. Karena Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dia telah mengambil rupa manusia ya. Dan kalau kita baca satu lagi ayat biar genap ya. Yudas 1 ayat 25. Oke, Yudas 1 ayat 25. 3, 2, 1. Allah yang Esa. Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kebesaran, kekuatan, dan kuasa dan sampai-sampai. Berarti Tuhan kita adalah satu-satu. Namanya satu-satu. Atau Esa. Oke, kita kembali ke tadi. Supaya paham saudara. Ya. Jadi nggak usah kita bingung kalau ada anak yang tunggal. Ya. Manusia, anak manusia, kita nggak usah bingung yang begitu-gituan ya. Oke. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Di Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi Dunia. tapi kita tidak boleh mengasihi. Dunia. Haleluya. Kalau kita mengasihi dunia itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Bapa tidak ada di dalam kita. Iya. Kasih Bapa tidak ada di dalam. Kasih Yesus tidak ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita nggak boleh mengasihi dunia? Kan kita disuruh meneladani Tuhan. Tuhan kan mengasihi dunia. Kok kita nggak boleh? Haleluya. Oke, lanjut. Ini dia dunia. 3, 2, 1.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Apa sebabnya kita nggak boleh mengasihi dunia? Sebab keinginan Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. hidup. Ya, ini dunia. Ya, dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Makanya kalau orang pakai jam tangan bagus, pakai cincin bagus, terus ada orang baru yang dia jumpai atau kenalannya yang selama ini nggak lihat barang itu, langsung dia bilang, wih, bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, langsung dia kepingin ya, kepingin. Padahal dia nggak bisa untuk beli, tapi kepingin terus. Iya, sampai ngences. Iya, itu keinginan mata. Tapi kalau hanya bilang, oh bagus, gak apa-apa. Waktu kami pulang dari Cianjur, karena kami pulang hari ya. Saya bilang sama Daniel, masa kita udah lewat sini, ayo dong kita duduk ini di puncak Cipanas ini. Di puncak Cipanas, di puncak ini, puncak pas ini. Daniel tidur aja, aduh udahlah. Dia betul-betul tidak punya keinginan mata. Benar-benar dia sudah mati keinginan matanya. Tapi maksud keinginan mata di sini bukan seperti itu. Kalau kita melihat dari puncak ketinggian, dari puncak pas terus kita bilang, mulianya Tuhan ini, agungnya dia, dahsyatnya dia, luar biasanya dia. Ya, bisa menciptakan seindah ini. Itu artinya bukan keinginan mata yang berkaitan dengan keinginan daging. Haleluya. Jadi keinginan mata yang berkaitan dengan keinginan daging itu yang tidak boleh. Haleluya. Paham sampai di sini? Paham. Ngerti? Haleluya. Terus keinginan mata yang lain lagi apa? Yang berkaitan dengan daging. Ya. Yang melihat bukan hak kita, bukan punya kita, tapi kita pingin memilikinya. Ya, jangan kita pingin memiliki yang punya orang lain. Ya, kita berdoa karena Tuhan sudah siapkan bagian untuk kita. Haleluya. Terus keangkuhan hidup. Haleluya. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup jangan dikaitkan dengan penampilan seseorang. Keangkuhan hidup itu dilihat dari hati orang itu. Bagaimana kita bisa tahu hati orang itu? Ya kita lihatlah tindakan-tindakan dia. Walaupun itu tidak bisa 100% karena ada juga orang yang munafik. Tindakan-tindakan misalnya begini. Orang itu sudah pakai berlian. Mungkin harganya 1 miliar. Seperti Hotman Paris jamnya berapa miliar. Ya udah pakai Ferrari. Terus dia ketemu anak jalanan. Dia parkir. Salam. Weh, ini saya punya nasi bungkus, mari kita makan. Tapi kalau anak jalanan sama anak jalanan, terus anak jalanan yang satu ini mungkin dapat nasi 5 bungkus, terus dikasihkan temannya, ya ayo kita makan. Haleluya. Itu hal yang biasa. Tapi kalau orang sudah naik Ferrari, terus pakai jam tangan miliaran, pakai cincin berlian miliaran, dia berani duduk bersama dengan orang yang status sosialnya jauh di bawah dia. Bahkan dia tidak mencium aroma-aroma yang berbau-bau di pakaian mereka. Kalaupun dia cium itu dia abaikan saja. Dan dulu saya punya teman namanya Ibu Mariani ya. Itu orang kaya. Sampai sekarang juga kita berteman. Cuma karena dia udah makin tua. Mungkin sekarang umurnya udah 65 hampir 70 lah ya. Iya. Sehingga dia nggak bisa lagi ya. Untuk pelayanan, ke anak jalanan, kemana-mana. Tapi dulu, ya 10 tahun yang lalu,
7 tahun yang lalu masih lah kalau nggak salah. Di ruko, waktu kita di ruko dia masih. Itu anaknya ya, yang kecil seperti Sadrak, bukan Sadrak, Mordekai, sebesar Mordekai. Itu dibawa ke anak-anak jalanan, diajak makan bersama sama anak jalanan. Rumahnya Anda tahu, rumahnya itu bukan Pik, masih kecil, itu di Pantai Mutiara. Jadi rumahnya itu bisa masuk kapal di bawahnya. Jadi di bawah itu ada kapal. Kalau dia mau ke Singapura bisa pakai itu. Asal nggak ada ombak besar di tengah laut nanti. Ya. Jadi kalau ada kerusuhan mereka langsung bisa lari ke Pulau Bidadari atau kemana dan kemana. Mungkin itu yang mereka perhitungkan, makanya buat rumah di sana. Tapi saya pikirkan lagi kalau datang tsunami gimana ya. Aduh. Iya. Jadi orang ini rendah hati, sangat rendah hati. Kaya raya. Kaya raya. Ya, sangat rendah hati. Ya, ini AC gede-gede ini dikasih dia. Ya. Sampai sekarang kami masih WA-WA-an. Cuma dia sudah kayak tua lah gitu ya. Jadi nggak bisa lagi mungkin terjun ke lapangan seperti itu ya. Tapi saya melihat ada kerendahan hati. Haleluya. 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 Kalau kita orang miskin nggak punya duit, terus bergaul dengan orang miskin yang nggak punya duit, ya itu memang sami mawon, podo wae. Ya memang sama aja, bahasa Bataknya apa? Lupa. Sarupa. Iya kan? Jadi ya itu sami mawon, podo wae. Haleluya. Jadi nggak bisa tahu kita dia rendah hati atau enggak. Tapi kalau ada orang, makanya Pak Jokowi kemarin itu diprotes, dikritik oleh partai PDI karena dia ya diundang di acara yang megah seperti itu, yang hanya mobilitas, untuk mobilitas massa. Kenapa? Katanya untuk menjaga marwah, karena kan Pak Jokowi ini memang diundang kemana aja mau, rendah hati gitu loh. Padahal dasarnya dia itu orangnya memang lebih suka belusukan ke orang-orang yang paling bawah. Ya, itu dasar sifat dia. Ya, jadi takut dimanfaatkan orang, begitu ya, dikritik oleh partai PDIP. Saudara, kerendahan hati, ya, itu sangat sulit dipertahankan oleh orang. Karena kerendahan hati itu bisa saja dimiliki orang ketika dia memang di bawah. Tapi ketika dia sudah di atas, sulit dia untuk mempertahankan kerendahan hati itu. Ya. Makanya orang-orang yang gak kenal saya, pikirannya saya itu orang yang mewah-mewah. Ya. Kemarin aja kami sama Secar aja makan di bakmi yang pinggir jalan, padahal naik mobil di pinggir jalan itu, pinggir jalan, udah gitu bangkunya nggak jelas, ini yang nggak jelas. Iya, di daerah Tambora sana. Terus saya masukkan ke broadcast supaya orang tahu, ini loh kehidupan itu. Saya bukan orang yang hidup hura-hura, poya-poya. Kalau saya ada uang lebih bagus untuk pelayanan daripada untuk hura-hura, poya-poya. Dan istri saya juga seperti itu. Dan menurut saya istri saya lebih rendah hati dari saya. Menurut saya, tapi menurut Tuhan ya nggak tahu ya. Menurut saya, karena dia nggak suka berpakaian-pakaian yang agak mewah atau berpakaian yang mahal-mahal. Ya. Kalau saya masih suka karena saya kadang bertemu dengan pejabat-pejabat, kalau pakaian saya ya dilihatnya harga 50.000 kan gimana ya. Ya saya juga nggak juta-jutaan, pakaian-pakaian gini palingnya 350, 400, hal-hal yang wajar saja sih.
Ada pendeta, saudara, setiap Natal dia jahitkan jas. Jas saya itu sudah 7 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun pun udah ada. Ada yang 10 tahun, ada yang udah 20 tahun. Jas putih-putih, itu 20 tahun. Nggak rusak-rusak. Haleluya. Makanya Natalan tanggal 18 nanti, saya nggak jahit jas. Jas yang 7 tahun lalu dipakai. Haleluya. Tapi kalau orang lihat saya pakai, memang dilihat mewah. Jadi mewah itu bukan dinilai dari jasnya, tapi yang makainya. Artis pakai baju yang dibeli dari Tanah Abang, kau pikir itu dibelinya di Mall Sogo. Padahal dibelinya di Tanah Abang harganya 70.000. Tapi kau lihat, wow. Tidak semua pakaian artis itu dibeli di Sogo. Haleluya. Jadi nilai hidup kita bukan ditentukan apa yang kita pakai. Nilai hidup kita ditentukan sikap hati kita terhadap manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lihat sekarang gaya-gaya para pendeta. Waduh. Sudah nggak karu-karuan. Ya. Nggak karu-karuan. Ngopi saja itu mereka. Tahu nggak ngopi di mana? Itu ngopi di tempat yang mewah, ya. Asal bertemu minimal Starbucks. Nanti kalau minum kopi 1 gelas itu harganya bisa 70.000, 80.000. Padahal saya sama Daniel minum kopi cuma 5.000. Kalau ngantuk saya naik mobil ke Ciamis kemana mau besok Muhammad Kaci. Aduh ngantuk Daniel, turun. Itu di pinggir jalan, disobek itu udah. Sehat sampai hari ini. 5.000 rupiah. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Ya karena saya pikir uang ini lebih baik digunakan untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk yang lain-lain. Bukan nggak bisa saya mengikuti gaya-gaya mereka. Ya, untuk minum kopi di Starbucks. Kemarin aja saya diajak oleh warga sini untuk ke restoran tertentu yang cukup mewah. Hari Senin saya suruh khotbah di situ, kantor RW. Tapi saya belum iyain karena saya sudah bernazar hari Senin pagi jam 4 kami harus sudah jalan ke Cianjur. Siapa tahu ini mungkin terakhir kali kami ke sana. Bukan mau mati saya, kesananya yang terakhir kali mungkin. Karena kan sudah mulai agak perbaikan gitu ya. Jadi kalau sudah mulai agak baik ngapain lagi kan begitu. Kenapa ke sana? Saya mau tunjukkan ya bahwa kita nggak ditolak kok, biasa-biasa aja. Kenapa sampai beredar viral seperti itu? Saya coba cari itu tenda biru dari satu RT ini ke RT ini, dari satu desa ini ke desa ini. Tapi tenda biru telah berubah menjadi merah. Sehingga saya tidak temukan lagi. Hanya dugaan-dugaan saja. Oh, waktu itu di sini penyobekan-penyobekan itu. Ya. Mungkin. Tapi belum tentu. Ya. Saya tanya sama orang situ juga. Dia juga bingung nyari-nyarinya kemana. Ya. Jadi keangkuhan hidup. Saudara. Kenapa ya? Kita tidak boleh mengikuti Tuhan. Tuhan itu mengasihi dunia. Tapi kita tidak boleh mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, ada resiko konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Haleluya. Kasih Bapa tidak ada dalam kita. Artinya kalau kita mengasihi dunia, Tuhan gak mengasihi kita lagi. Ya. Tuhan gak mengasihi kita lagi kalau kita mengasihi dunia. Kenapa kita dilarang mengasihi dunia? Sementara Allah mengasihi dunia. Haleluya. Karena Allah mengasihi dunia. Ayo, dia ingin menyelamatkan ayat 16. Allah mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Ya, Allah mengasihi dunia, Allah ingin menyelamatkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dia mengasihi dunia karena dia ingin menyelamatkan itu sebabnya dia rela mati di atas Golgota supaya orang-orang yang punya keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, mereka rendah hati, mereka rendah hati, mereka rendah hati. Haleluya. Bedanya kalau kita mengasihi dunia, justru kita melakukan apa yang dunia tawarkan. Tapi kalau Yesus mengasihi dunia untuk menyelamatkan dunia. Nah, misalnya sini Naomi, sini. Nah, sini kamu. Dia ini mengasihi dunia. Nah, sini Randy. Ini Tuhan ini melihat dunia. Mulai kau bilang, waduh, ini keinginan daging. Waduh, Keinginan daging, keinginan mata ini. Gangguan hidup ini. Aku harus hapuskan ini. Aku harus habiskan ini. Aku harus lenyapkan ini. Aku harus merdekakan mereka. Tidak ada cara lain. Aku harus datang ke bumi, mengambil rupa manusia, dan aku harus mati di kayu salib untuk membebaskan mereka dari keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Nah, ini Tuhan. Kalau dia nih manusia nih, wah, dia lihat nih keinginan daging. Wih, ikutin. Wih, enak ya keinginan dagingnya. Enak ya keinginan dagingnya. Enak ya. Waduh. Indahnya. Haleluya. Nah, oh indahnya. Gue nggak bisa. Sengaja dikecili, nggak apa-apa. Ya. Oh indahnya. Oh luar biasa ini. Aku mau di dalamnya. Terus di dalam daging ini. Indahnya daging ini. Wow. Saya tidak mau lepas dari daging ini. Waduh. Kalau saya buang akar pahit. Saya buang kebencian. Saya buang keinginan. Ingin memiliki itu dan ini. Waduh. Sayang. Oh, keinginan mata. Wih, bagus ya. Ih, punya orang itu ya. Kapan bisa aku ambil? Oh, kapan bisa aku punyain kayak gitu? Oh, indah ya. Terus keangkuhan hidup, ya. Ini kalau keangkuhan hidup manusia. Aku sekarang sudah sukses. Aku udah hebat. Aku sudah luar biasa. Sukses. Jadi semua ini hasil kerja kerasku. Jadi tidak boleh ada orang yang intervensi dalam hidupku. Ini semua hasil kerja kerasku. Jadi aku Tuhannya nggak ada. Aku semua. Ya. Nah, itu makanya nggak boleh manusia mengasihi dunia. Hanya Allah yang boleh mengasihi dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi beda ya. Kalau Allah mengasihi dunia, dia ingin menyelamatkan dunia. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena semua apa yang ada dari dunia ini itu dibenci oleh Tuhan. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan dunia. Tuhan menciptakan bumi, langit, laut, dan yang lain-lainnya. Haleluya. Tapi dunia bukan Tuhan yang ciptakan. Ada sistem hukum, ada sistem yang namanya perdagangan, ada dunia perdagangan, dunia hukum, dunia politik, macam-macam. Ya. Kalau semua itu sumbernya bukan dari Tuhan,
Artinya itulah dunia. Dunia itu kosmos. Kosmos itu artinya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dari bahasa aslinya kosmos. Bertentangan dari kehendak Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, jangan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada kita. Kalau kita mengasihi dunia, artinya Tuhan jauh dari kita. Kalau kita mengasihi dunia, Tuhan tidak mau tinggal di dalam kita. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. 3, 2, 1. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Ini disorot, bro. Haleluya. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya, kalimat ini terlalu tegas dan terlalu tajam. Tapi saya mencoba untuk menyederhanakan supaya lebih familiar, supaya lebih bisa kita pahami. Maksudnya kalau kita mengabdi kepada dua tuan, pasti di sekali waktu ada yang harus kita taati, ada yang harus kita tolak. Karena si Tuan A bilang kamu ke Grogol, Tuan B bilang cepat kamu ke Cilitan pada waktu yang bersamaan. Anda tidak bisa melakukannya karena pada waktu yang bersamaan. Haleluya. Pada waktu yang bersamaan, sehingga harus Anda pilih ikut bos A atau bos B. Haleluya. Makanya kalau kita mengabdi kepada dua tuan, di sini satu mamon. Mamon itu bicara tentang dunia ini, khususnya adalah uang. Yang satu kita mau mengabdi kepada Tuhan, maka sekali waktu kita akan lawan Tuhan. Dengan cara yang arif dan bijaksana. Tuhan, kali ini aja Tuhan, aku tinggalkanlah persekutuan itu, gereja itu. Kan setahun sekali. Ya, itu juga aku kan untuk berbuat baik. Karena aku rindu sama keluargaku. Aku kangen Tuhan. Aku kangen. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kan hari ini aja Tuhan aku tidak melayani. Walaupun memang ya kemarin sudah sepakat aku mau melayani. Tapi ini ada tawaran Tuhan, ini uangnya luar biasa. Nanti ku kasih lah perpuluhan. Tuhan tidak gila perpuluhan. Pendeta yang gila perpuluhan. Tuhan gak gila. Tuhan gak butuh perpuluhan, mau buat apa sama Tuhan? Haleluya. Emang Tuhan kere? Emang Tuhan pengemis? Kalau Tuhan kita kere, ini gereja ini udah tutup dari dulu. Orang perpuluhannya, kolektenya gak bisa membiayai, udah tutup dari dulu. Karena Tuhan kita kaya, makanya gak bisa tutup-tutup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kaya. Haleluya. Jadi Tuhan gak butuh. Wah, udah ada yang senang di sana ibu-ibu. Waduh, ada yang senang lagi di sana bapak-bapak. Oh, kalau gitu kita nggak kasih dong. Haleluya. Saudara, kalau kau mengatasnamakan Tuhan untuk meninggalkan persekutuan dengan Dia, untuk meninggalkan firman-Nya atau melawan firman-Nya dengan alasan apapun, Tuhan pasti menganggap itu adalah kesalahan. Bahkan itu adalah kenajisan. Haleluya. Jangan kau pikir ikut Tuhan itu enak-enak. Nyanyi tadi hebat-hebat begitu. Waduh. Kalau kita mau bahas tuntas ngeri, serem.
Oh kalau gitu menderita dong. Enggak. Belum tentu orang yang tinggal di rumah mewah bahagia. Anda pikir yang tinggal di gubuk derita itu sengsara? Belum tentu, karena kebahagiaan bukan dinilai dari apa yang ada di luar. Kebahagiaan dinilai dari apa yang ada di dalam. Ketika engkau bisa melakukan kehendak Tuhan, ada kebahagiaan khusus yang kau bisa rasakan, yang kau bisa nikmati. Kau bilang, aku menang hari ini. Puji Tuhan, aku menang, aku menang, aku menang. Padahal ada tawaran, aku diajak temanku ini untuk pergi jalan-jalan, bahkan mau dikasih uang lagi. Tetapi aku memilih untuk ambil keputusan melayani Tuhan, untuk ambil keputusan ke gereja. Setelah engkau pulang dari gereja, pulang pelayanan, kau bahagia, kau bilang, aku menang. Aku menang. Haleluya. Haleluya. Itu kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan, seandainya saya atau seorang hamba Tuhan, ya, yang tadinya luar biasa melayani Tuhan, walaupun memang ekonominya biasa-biasa, kekurangan sih enggak, tapi biasa-biasa saja. Terus dia tinggalkan Tuhan, dia makin kaya raya. Kau pikir bahagia orang itu? Aku sudah jumpai 7 orang lebih yang seperti itu. Mereka menderita, tapi nggak bisa dipulihkan lagi. Aku nggak tahu kenapa. Kau tahu nggak? Aku bis. Walaupun sekarang lihatlah, aku punya itu, punya ini, aku punya pekerjaan. Baik pekerjaanku di perusahaan ini. Aku naik terus di next level, naik level terus. Dari marketing ini jadi ini, jadi ini. Dulu waktu pelayanan, nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Tapi kenapa dia bilang dia menderita? Haleluya. Sementara saya pergi ke pedalaman-pedalaman, lihat YouTube saya. Tapi bapak itu bilang, saya bahagia pak, bisa melayani mereka. Sementara saya pulang agak mumet, agak puyeng kepala saya, karena mobil saya baret. Walaupun baretnya nggak gede-gede, karena itu pohon-pohon kecil itu menutupi jalan, kita harus lewati. Nggak mungkin potongi satu-satu. Itu yang dia jalani setiap hari. Dia nggak punya mobil, dia hanya punya motor. Rumahnya nggak ada AC, tidur gitu saja, nggak ada AC rumahnya. Saya aja ditawarin tidur di rumahnya. Aduh, tunggu dulu pak, doa dulu saya bilang. Saya doa, puji Tuhan ada orang ngasih kos-kosan itu, tapi udah mirip hotel kamarnya. Ya, jadi kami dikasih 2 kamar. 1 kamar itu 150, 2 kamar tuh 300. Ada 4 hari apa 5 hari di situ. Ya, kalau bayar kan lumayan. Orang kita khotbah nggak dikasih amplop, nggak dikasih uang. Tapi rasanya bahagia. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu Kamis kemarin, selesai doa saya bilang sama istri saya, aduh kenapalah kami pulang. Daniel, kenapa kita pulang? Harusnya kita bisa nginap di puncak dulu. Ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik kalau saya mau bicara kepada si A, si B. Atau kalaupun kita bayar sendiri. Saya lihat ada yang 100.000 di situ, 150. Di bawah-bawah itu. Untuk tidur doang pasti ya lebih baik lah kamarnya daripada, nggak usah saya ceritain ya. Daripada yang di gang-gang ngontrak kecil-kecil, saya rasa lebih baik. Namanya udah bayar pasti itu lebih baik. Ya, nggak mungkin ditiker bayar 100.000, 150. Nggak mungkin, pasti ada kasur. Ya. Kenapa kita harus pulang? Jadi mau berangkat lagi Sabtu, kan Minggu kita ibadah, gereja. Haleluya. Jadi kita nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada 2 Tuhan, artinya kita mengabdi kepada 2 Tuhan. Haleluya. Karena sebenarnya dalam bahasa aslinya itu banyak Tuhan itu pakai kata aslinya itu tuan. Tuan.
Jadi kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, ya, satu Tuhan kita Mamon, satu Tuhan kita Yesus. Berarti Mamon ini bukan juga Tuhan. Yesus ini Tuhan, Mamon Tuhan. Kalau Yesus jadi Tuhan, berarti Mamon pun Tuhan. Ngerti nggak? Haleluya. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan Mamon, mana yang kita mau pilih? Haleluya. Paham sampai di sini? Apakah Anda mau mengikuti Yesus? Mengikuti Tuhan mengasihi dunia? Tuhan mengasihi dunia. Tapi kita gak boleh ikut Tuhan mengasihi dunia. Karena Tuhan tidak ciptakan dunia, Tuhan ciptakan bumi. Yang kita harus kasih adalah bumi ini dirawat dengan baik. Supaya jangan longsor, supaya jangan gempa. Kalaupun gempa tidak longsor. Lihat tuh di Kalimantan Selatan itu. Karena penambangan emas ilegal. Lihat itu di Kalimantan Timur. Saya tidak tahu berapa tahun lagi kekuatannya itu. Bolong. Sampai berapa puluh meter nggak tahu ke dalam. Sampai nggak kelihatan lagi. Gelap di dalam. Saya ngeri ngelihatnya. Orangnya udah kabur. Haleluya. Makanya Sambo kemarin dia buka mulut. Dia buka mulut. Ada katanya yang sudah dia periksa tapi belum diselesaikan. Dia buka mulut. Lihat itu. Kita harus mengasihi bumi. Haleluya. Makanya sering saya sama istri saya, aduh, mau marah, tetapi dia lebih duluan nanti marah. Saya bilang, ini tanaman-tanaman ini kenapa kok bisa rontok dulu waktu aku sama Yayat, ini bagus, kami potongin sampai begini. Yang dulunya modalnya itu hanya 20.000. Waktu itu kami tanya yang seperti itu udah 1 juta lebih. Udah kayak bonsai begini nih. Bagus di atas. Tapi ditinggalin. Apa ini nyiramnya hanya begini aja? Harusnya begini, saya bilang. Begini. Jangan dianggap begini sudah masuk ke dalam. Ataupun satunya lagi tuh, kulihat. Kok di doublein itunya? Jangan-jangan disiram nggak keluar airnya. Itu kan harus keluar juga airnya. Supaya nggak ngendap di dalam busuk akarnya. Kenapa? Karena saya mengasihi bumi. Haleluya. Kenapa ada uji emisi? Kenapa? Supaya bumi ini jangan polusi. Kita harus mengasihi bumi. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan ini polusi. Makanya sekarang Pak Jokowi menggencarkan itu yang namanya program rencana supaya tahun sekian-sekian mobil listrik. Sehingga nggak ada itu kalau kita pakai solar itu di gas itu hitam. Di belakangnya pun kita kalau naik motor pas begini hitam semua bukan kita. Jadi kita disuruh mengasihi bukan mengasihi dunia. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau mengasihi dunia, kita baca terus tadi ayatnya terakhir. Haleluya ayat 17. Ini resikonya kalau kau mau mengasihi dunia. Ini resikonya. 3, 2, 1. Dan dunia ini sudah lenyap meninggalnya. Tetapi orang melakukan pada berikan sorak-soraknya buat Tuhan. Haleluya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Dunia ini sedang lenyap. Bu,
Bu Christine, umur berapa? 46. Mau sampai umur berapa? 100. Silakan sampai 100. Mau berapa Pak? Umurnya Pak? Mau berapa Pak? 70. Ini 70. Ibu tuh mau berapa itu? Ibu Manurung umurnya? 70. Maunya berapa? 100. 100. Haleluya. Bu Manurung udah umur 70, masih ingat nggak kelas 1 SD? Masih. Sepertinya baru kemarin kan? Nggak sangka kan umur 70? Iya, saya juga kaget dengan teman-teman saya yang di Polri. Lah, Pak, saya 3 tahun lagi pensiun. Ih, saya kenal dia waktu AKP. Itu. Sekarang udah bintang 2 bintang. Dia bilang 3 tahun lagi pensiun. Aku merasakan baru kemarin aku kenal dia. Kok sudah mau pensiun? Yakobus bilang, hidup ini bagaikan. Wow. Haleluya. Mau 100 tahun kayak umurmu. Nanti pas sudah 100 tahun kau bilang, masih baru aku hidup di bumi. Pasti kau juga gak pala rela kali kalau mati. Gak rela. Ya Tuhan. Kecuali udah sakit-sakitan banget. Kalau sehat umur 100 tahun gak rela. Saya yakin gak rela. Kecuali, ambil aku Tuhan. Pak Mateo. Coba kalau umur 100 tahun tapi sehat. Pasti gak rela. Pinginnya 200 tahun, 200 masih sehat. Pinginnya 300. Kenapa? Karena kita pikir baru kemarin kita hidup. Alkitab ini dahsyat luar biasa. Ini luar biasa. Dia katakan hidup kita bagaikan uap. Benar saudara. Saya udah 54 tahun. Tanggal 30 kemarin bulan 11. Saya bersuka cita walaupun Anda tidak kasih selamat ulang tahun. Harusnya yang diulang tahunin saya, bukan Yesus. Haleluya. Iya kan? Luar biasa. Haleluya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab bilang yang nampak aja nggak kau kasih, apalagi yang nggak kelihatan. Sekarang saya ulang tahun, kau nggak kasih, itu yang nggak nampak. Kau kasih kan? Haleluya. Iya. Jadi ini resikonya. Mau nggak? Dengar baik, menanggung resiko ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Haleluya. Haleluya. Karena itu hari ini saya mau kasih tahu buat saudara semua. Hanya satu yang kita nggak boleh ikuti. Apa yang Tuhan sudah katakan. Dia mengasihi dunia. Tapi kita tidak boleh mengasihi dunia. Kita harus mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Alkitab bilang kita akan hidup selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Lihat Tuhan. Mungkin mata jasmanimu gak bisa lihat, tapi mata rohanimu bisa melihat dia. Mungkin gak lihat, tapi kau bisa merasakan bagaimana penderitaan Tuhan waktu dia menjalani Villa Dolorosa. Bagaimana penderitaannya dari tangga satu ke tangga lain, tangga satu ke tangga lain. Saya lupa saudara ada berapa tangga yang harus dia naiki. Saya orang sehat saja naikinnya itu berhenti 2 kali, capek. Yesus pada waktu itu dia bukan jalan dengan tangan kosong, tapi dia memikul salib. Untuk naik Villa Dolorosa. Untuk naik ke Golgota. Saudara. Bayangkan. Dia mau melakukan itu. Dia memilih itu. Karena dia tahu bahwa itulah tujuan dia datang ke bumi ini. Dia nggak menolak. Walaupun dia punya hak untuk menolak. Walaupun dia sebagai anak manusia. Tetapi pada waktu itu dia punya hak untuk menolak. Dia punya hak untuk menolak. Tapi dia bilang apa? Kehendakmu yang jadi Bapa. Dia berkata,
dengan dirinya sendiri sebagai Allah, kepenuhan Allah, roh Allah. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Kealahannya pada waktu itu betul-betul meninggalkan dia. Karena ada orang berpikir, ya namanya dia Tuhan, dia Allah. Ya dia gak merasa sakit. Siapa bilang? Kealahannya udah meninggalkan dia. Dia sama dengan kita, sakit. Sakit sekali, sakit sekali. Tapi yang membuat beda dia dengan manusia, dia tidak mau menolak kematian itu. Sebenarnya dia bisa. Dia bisa. Bayangkan kalau dia turun dari salib. Dia hancurkan itu tentara Romawi. Dihabiskan itu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Apa jadinya kita? Apa jadinya kita? Nggak mungkin ada perjamuan kudus ini. Ini ada perjamuan kudus karena ada kematian Kristus di atas Golgota. Pandang Yesus, pandang dia. Jadi walaupun banyak masalahmu, tantangan, persoalan, kesulitan, penderitaan belum seberapa. Belum seberapa dibandingkan apa yang Yesus alami. Ini belum seberapa. Asal itu karena ketaatan kita, bukan karena dosa kita, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan, kita menderita nggak apa-apa. Itu kebahagiaan. Pasti nanti ada jalan keluar. Pandang Yesus, inilah tubuhnya yang terpecah-pecah. Inilah tubuhnya yang terpecah-pecah. Fokus. Ingat ayat-ayat Alkitab yang pernah kau baca tentang proses penyaliban Yesus. Dia ditangkap di Taman Getsemani. Mulai dari situ ada jalan keluar sebenarnya untuk dia lari. Karena Petrus sudah potong telinga imam besar dan mereka mundur. Dan seharusnya Yesus bisa lari. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, jangan kau mainkan pedang itu. Kau akan mati dengan pedang itu. Sarungkan kembali pedang itu. Artinya dia tahu. Dia tahu dia harus mati. Karena untuk itu dia datang. Haleluya. Dia datang untuk itu. Dia datang untuk mati. Tapi harus lewat proses yang umum. Lewat kelahiran. Tapi dia datang tujuannya untuk mati itu. Seandainya boleh seperti Melkisedek tiba-tiba nongol begitu saja. Mungkin itu juga yang terjadi. Tapi tidak begitu. Prosesnya dia memang harus lahir. Tapi tujuannya hanyalah untuk mati di atas Golgota. Itulah tujuan hidupnya. Untuk keselamatan saya dan keselamatan saudara. Karena dosaku dan dosamu. Karena dosa orang-orang yang ada di dunia ini. Yang mengikuti kehendak dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. Dia harus menyelamatkan orang-orang yang terikat oleh dunia ini. Supaya orang-orang yang terikat dunia ini terikat dengan Tuhan. Inilah tubuhnya. Inilah tubuhnya. Setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, justru muridnya yang bilang, kemanapun kau pergi aku ikut, sampai masuk penjara aku tidak takut. Tapi ketika ditanya oleh mereka-mereka yang ada di situ, kau temannya juga kan? Tidak, aku tidak kenal dia. Gak lama ayam berkokok. Dan Petrus sadar dia sudah menyangka. Bisakah Anda bayangkan? Orang yang tadinya dekat dengan saya, yang mengagung-agungkan saya, tiba-tiba saya mau dihakimi, mau dihancurkan.
Dia bilang, aku gak kenal si Lubis. Bisakah Anda bayangkan kalau itu terjadi atas hidupku? Pukulan itu tidak seberapa sakit dibandingkan pengkhianatan itu. Tapi itu yang Yesus hadapi. Yesus tetap mengasihi Petrus karena Petrus bertobat. Yudas, orang yang dipercayakan oleh Yesus untuk memegang keuangan, dia juga yang mengkhianati Yesus. Sayangnya Yudas dia bunuh diri. Tapi bagaimana perasaannya? Kalau ada orang yang saya percayakan untuk pegang keuangan saya, tapi tiba-tiba saya ditangkap. Bukan karena korupsi. Ditangkap, saya dihakimi. Dan orang itu bilang gak kenal sama saya. Bayangkan saudara. Saya yakin saudara, penderitaan batin itu lebih sangat menekan kita daripada penderitaan ketika kita dipukul orang. Jadi Yesus pada waktu itu bukan hanya merasakan penderitaan sakit di tubuh, tapi batinnya hancur. Hancur. Melihat Petrus begitu, melihat Yudas, apalagi hancur dia. Dan 5.000 orang, 4.000 orang lagi, 9.000 orang, belum anak-anak, belum lagi perempuan. Itu yang dikasih makannya, nggak ada satupun yang nolong. Saudara tahu pada zaman itu wilayah itu saudara, jumlah penduduknya nggak begitu banyak seperti sekarang. Jadi yang 5.000, terus besoknya kapan lagi tambah 4.000, itu orang itu sebagian besar ada di situ peristiwa penyaliban itu. Nggak ada mereka yang bilang, jangan salibkan dia, dia sudah kasih makan kami, jangan salibkan dia. Berapa banyak orang yang disembuhkan pada waktu itu, berapa banyak orang yang dilepaskan dari iblis, dari setan, berapa banyak orang yang dibangkitkan dari kematian, berapa banyak orang kusta yang disembuhkan, berapa banyak orang lumpuh yang disembuhkan, orang buta, orang tuli, berapa banyak yang ditolong Tuhan Yesus. Tapi nggak ada satupun yang datang ke situ. Jangan siksa dia, jangan. Dia sudah sembuhkan saya. Saya dulu lumpuh, sekarang jalan. Dia sudah sembuhkan saya. Saya dulu buta, sekarang melihat. Dia sudah sembuhkan saya. Saya bisu jadi bicara. Dia sudah sembuhkan saya. 18 tahun saya ini lumpuh, sudah disembuhkan. Saya sudah bongkok belasan tahun, sudah berdiri tegak. Saya sudah dipulihkan. Saya sudah ditolong. Jangan salibkan dia. Adakah yang ngomong itu? Saudara, saya baru bisa merasakan sekarang. Ternyata penderitaan batin itu lebih menekan, berat daripada penderitaan lahiriah ini. Makanya banyak orang-orang yang luka, badannya cepat bisa disembuhkan hanya dengan betadin. Tapi yang luka hatinya sulit disembuhkan. Karena dia luka batinnya. Saudara tahu waktu itu Yesus bukan hanya menderita siksaan lahiriah, tapi batinnya. Bahkan murid-muridnya pun jauh semua. Enggak ada yang berani dekat. Itu sebabnya 4 Injil itu penulisannya ada sedikit berbeda satu dengan yang lain. Karena semuanya menjauh. Ada yang di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana. Saudara bisa bayangkan itu. Penderitaan seperti itu. Udahkah kau alami penderitaan seperti itu? Pengkhianatan seperti itu? Gak ada satupun muridnya yang bilang, aku siap menggantikan dia untuk disalib. Gak ada. Walaupun saya tahu itu tidak akan dilakukan oleh oleh tentara Romawi, saya tahu. Tapi tidak ada yang berani bilang gitu. Enggak ada.
Saudara, ora masyakara labasikia rararara. Ora masaka yuria labasaka takura labashada. Lanjosi didikia rararara. Ia labashaka dadadadada. Ia labasi didi. Mungkin engkau berkata, aku bukan Yudas, Pak. Aku bukan Petrus, Pak. Kita bisa ngomong gitu karena kita tidak menghadapi situasi itu pada waktu itu. Tapi kalau kita menghadapi situasi seperti itu waktu itu, bagaimana? Saudara, berulang-ulang kali Yesus terjatuh, dicambuk lagi, suruh berdiri, angkat lagi itu. Saudara tahu, tinggi orang Yahudi 180 rata-rata. Saudara tahu, kurang lebih 3 meter itu salib itu. Saudara tahu berapa kilo? Lebih dari 30 kilo salib itu yang dipikulnya ke atas. Bayangkan saudara, setiap jatuh dicambuk. Cambuknya pun cambuk yang berduri. Sekali cambuk dagingnya ikut, sekali cambuk dagingnya ikut. Terus kenapa kita nggak bisa mengasihi dia? Kenapa nggak bisa kita merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang menghadapi situasi tertentu, sempat saya kadang-kadang ngeluh. Tapi ketika saya mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan, saya langsung dipulihkan dalam hitungan detik. Saya bisa merasakan bagaimana pengorbanan dia. Saudara, kenapa sulit kali kau mengutamakan Tuhan? Kenapa sulit kali kau? Kenapa masih 2 Tuhanmu? Kenapa 2 Tuhanmu? Apalagi 3, apalagi 4. 2 aja nggak boleh. Kau tuhankan Mammon, kau tuhankan juga Yesus. Hari ini bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Saudara, waktu saya berdoa tadi malam, dan saya melihat akan banyak terjadi lagi bencana-bencana ke depan. Anda lihat di Pati, memang nggak gempa, tapi ratusan rumah terendam banjir bandang. Dan ada juga beberapa yang meninggal dunia kalau saya nggak salah. Terus kejadian-kejadian seperti ini. Saudara, kenapa kita nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa ego kita masih kita pelihara terus? Haleluya. Hidupmu seperti uap. Hidupmu seperti uap. Haleluya. Saya masih ingat betul waktu saya kelas 1 SD pertama kali masuk saya ke kelas, saya tidak pakai sendal. Dan saya ingat benar. Dan saya ingat betul apa yang guru katakan pada waktu itu. Saya rasa baru kemarin. Padahal saya sudah 54 tahun, saya rasa baru kemarin-kemarin. Saya aja nikah sama istri saya pikir baru kemarin. Saya masih ingat betul itu baru-baru semua, sepertinya baru. Hidup kita seperti uap. Mari berikanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jangan jadikan ini sekedar sakramen. Jangan jadikan ini sekedar tradisi gereja. Jangan jadikan ini sekedar kebiasaan. Tapi
Jadikanlah ini sebagai tanda kau bertobat, mau ikut Yesus. Kau menyatu dengan tubuh Kristus. Kau menyatu dengan darah Kristus. Mari angkat dengan tangan kanan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini sebagai tanda bahwa kami mau bertobat. Karena itu kami harus menyatu dengan tubuh Kristus. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan Yesus, kami percaya lewat tubuh ini ada kekuatan, ada kuasa, sehingga kami mampu untuk menang lebih daripada pemenang. Kami punya imunitas sehingga coronavirus tidak akan bisa menyentuh kulit tubuh kami. Ketika dia datang, pasti meninggal, mati, karena kulit tubuh kami sudah ditutup bungkus oleh tubuh Kristus, oleh darah Kristus. Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuhmu, inilah tubuhmu. Tuhan Yesus, ampuni kelemahan kami, kekurangan kami. Kalau ada dosa-dosa, Tuhan ampuni. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati tubuh-Mu Tuhan. Untuk menikmati tubuh-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Saudara, sebenarnya kita gak layak, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau menyatu dengan kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah saudara-saudari semua Anda percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat. Haleluya. Inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Setiap kali kau meminumnya, kau memperingati akan kematian Yesus. Dan setiap kali kau meminumnya, itu engkau mengambil keputusan untuk bersaksi tentang kematian Kristus. Karena banyak fitnahan di sana, tetapi engkau bisa menjelaskan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pertama kali perjamuan kudus memperingati akan kematian Tuhan. Tetapi yang kedua, ada tanggung jawab kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, percayakah saudara ini darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama. Haleluya. Saya yakin Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu menyatu denganku. Aku sehat, aku pulih, aku sembuh, aku sehat. Aku sehat. In Jesus name. Aku kuat di dalam Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku menang. Aku menang. Karena menyatu dengan tubuh Kristus. Menyatu dengan darah Kristus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pergi ke gereja-gereja mana, tidak ada perjamuan kudus sampai seperti ini. Mereka inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Haleluya. Tapi saya mau supaya kita benar-benar dapat menikmati, mengimani. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Berarti kami bukan milik kami. Aku bukan milik aku. Aku milik-Mu Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Jadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, saya mampu. Saya bisa. Saya kuat. Saya sehat. Saya diberkati. Dilepaskan dari segala ancaman dunia, situasi dunia
yang tidak menentu ini, kami dibebaskan. Karena kami bukan dari dunia. Kami adalah milik Tuhan. Tinggal di kerajaan Tuhan. Kami pasti dibebaskan dari kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat, baik dengan santet, dengan guna-guna, dengan kuasa gelap, dengan racun maut. Kami percaya semuanya itu digagalkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami sehat di dalam Yesus. Kami sembuh di dalam Yesus. Kami pulih di dalam Yesus. Kami pulih di dalam Yesus. Kami menang bersama Yesus. Tuhan Yesus. Saya melihat pintu sorga terbuka. Dan saya melihat pintu gudang berkat terbuka. Hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita dipelihara Tuhan. Saya percaya hidup saya, istri, anak-anak saya dipelihara Tuhan. Penggembalaan di tempat ini pasti dipelihara Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah Allah yang Maha Kaya. Saya percaya, saya yakin Tuhan. Terbukalah pintu gudang berkat. Tercurah berkat keuangan yang banyak, melimpah ruah. Melimpah ruah. Sehingga sebesar apapun visi dan misi yang ada, tidak akan pernah kekurangan dana. Karena itu proyek Tuhan. Semua terlaksana dengan baik. Karena itu milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya